Program-program pengurangan risiko bencana kami sebut inklusif karena kami berusaha melibatkan kelompok yang selama ini dianggap rentan, yaitu perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Padahal mereka sebetulnya dengan kapasitas mereka bisa mempunyai peran dalam pengurangan risiko bencana. Jadi kami memberikan pelatihan kepada disabilitas, lansia, perempuan, dan mungkin juga kelompok transpuan yang selama ini mendapat stigma atau mendapat label rentan. Kita berikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan skills mereka sehingga mereka bisa berperan, karena memang seperti jargon nothing without us, nothing about us without us, itu sangat penting sekali karena mereka yang lebih tahu kebutuhan mereka pada saat bencana. Jadi ketika mereka bisa duduk bersama merancang program-program kesiapsiagaan bersama pemerintah, maka respon rencana kesiapsiagaan desa nantinya juga lebih inklusif, karena sering pemilihan sistem informasi, pemilihan titik kumpul tidak melibatkan mereka termasuk anak-anak, sehingga pada saat berkumpul di titik bencana ternyata itu tidak akses untuk lansia, tidak akses untuk perempuan, bahkan kadang mereka tidak tahu titik kumpulnya di sana, di mana. Padahal lansia dengan pengalamannya pastinya juga sudah tahu dulu penanganannya bagaimana, dan teman-teman difabel jangan juga dianggap sebagai rentan karena sebetulnya mereka tetap ingin berpartisipasi sesuai dengan kapasitas mereka. Bahkan teman-teman transpuan pada saat pandemi saat ini sekalipun, ketika mereka sering dianggap rentan, kemarin mereka menyatakan bahwa mereka ingin berperan, mereka ingin ikut terlibat aktif dalam pengurangan bencana, sehingga tugas kami sebagai fasilitator hanya memberikan kapasitas dan skill, akhirnya nanti mereka kita libatkan duduk bersama dengan pemerintah untuk menghasilkan respon atau kesiapsiagaan bencana yang lebih inklusif. Dan di Gunung Kidul kami sudah membuktikan bahwa kelompok perempuan yang tadinya juga belum tahu apa-apa, kemudian kita tingkatkan kapasitasnya, kita berikan dana stimulan yang kecil saja untuk mereka, membuat mereka bisa praktek. Kemudian pada saat pelatihan pertemuan mereka bisa kita kenalkan kepada stakeholder, tidak hanya pemerintah, mungkin dengan pihak-pihak lain atau pihak swasta, dan akhirnya ketika mereka sudah lebih pede bicara, mereka bisa terlibat atau diundang dalam musrembang atau dalam pertemuan-pertemuan penting. Dan sekali lagi pelatihan kami juga melibatkan tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki atau perangkat desa, supaya tidak salah paham bahwa gender bukan berarti supaya perempuan meninggalkan peran domestiknya, tapi juga perempuan bisa punya peran dalam public role. Jadi tetap mereka terlibat, dan akhirnya kelompok pemerintah desa mau membiayai atau mensupport kegiatan perempuan melalui dana desa per tahun kepada kelompok perempuan. Itu bukti atau contoh konkret setelah kami memberikan peningkatan kapasitas dan skill kepada perempuan dan akhirnya disupport oleh desa. Pembelajaran kami dari respon bencana dan mungkin sedikit tips kami mungkin untuk teman-teman LPK yang lain pada saat bencana, sebetulnya tiap tahun BNPB merilis jumlah bencana itu semakin meningkat. Memang mungkin karena data kita juga semakin kuat sehingga bencana yang skala kecil pun sudah tercatat. Tapi dari bencana sekitar 2.600-an, 95% adalah bencana hidrometeorologi, jadi bencana-bencana yang kaitannya dengan perubahan iklim. Ada bencana banjir, longsor, dan kadang skalanya kecil tapi sering, yang kadang itu malah luput oleh NGO-NGO besar. Jadi peran teman-teman LPK yang di daerah itu sangat penting, karena justru yang bencana kecil itu teman-teman yang lebih tahu di daerah. Hanya memang jangan lupa ketika merespon bencana, teman-teman LPK juga harus melibatkan kelompok rentan ya, supaya lebih tahu tadi apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah karena pemerintah adalah penanggung jawab utama untuk respon-respon bencana. Jadi kita bisa fill the gap. Tugas kita sebagai organisasi masyarakat adalah fill the gap ketika pemerintah belum siap, misalnya ketika bencana pelayanan pengobatan belum siap, oke, kita bisa memberikan layanan kesehatan. Tapi ketika
pemerintah sudah siap atau layanan kesehatan sudah beroperasi, tentunya kita tidak melanjutkan layanan kesehatan kita, tapi lebih ke promotif atau preventif yang juga menggandeng keterlibatan pemerintah sehingga kita tetap bisa berkoordinasi. Begitu juga tidak hanya dengan pemerintah tapi juga dengan organisasi-organisasi lain supaya kita bisa saling memberikan sharing data, mungkin juga sharing tantangan, termasuk bisa joint response sebetulnya, karena kadang mandat lembaga berbeda satu dengan yang lain, padahal ketika bencana ataupun pandemi sekalipun sebetulnya perlu multisektor, pendampingan multisektor, termasuk juga ketika kita bicara kemiskinan tidak hanya bisa diselesaikan di satu sektor, begitu juga bencana tidak hanya kita selesaikan di sektor kesehatan, tapi juga ada sektor ekonomi, sektor WOS, sektor shelter. Jadi itulah pentingnya koordinasi supaya kita bisa mempunyai kesatuan respon dengan tujuan yang sama, yang ujungnya adalah memartabatkan masyarakat, memberi kesetaraan dan keadilan untuk masyarakat yang terkena bencana.